Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang uji perbandingan berkelompok dengan kontras ortogonal. Jadi, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu uji perbandingan berganda, di mana kita membandingkan satu perlakuan yang lain. Ini kita akan membandingkannya dengan berkelompok. Jadi perbandingan ortogonal itu merupakan penguraian dari jumlah kuadrat perlakuan yang diuraikan menjadi komponen-komponen yang sesuai. Untuk banyak komponennya sendiri, itu merupakan P-1 atau P itu buah, perlakuan atau banyaknya perlakuan dikurangi satu atau sama aja dengan rumus derajat bebasnya atau sama nilainya dengan derajat bebasnya perlakuan itu sendiri. Dengan demikian akan diperoleh jumlah kuadrat yang berderajat tunggal sebanyak P-1 buah atau sebanyak derajat bebasnya perlakuan itu. Jika komponen-komponen tersebut merupakan komponen yang saling ortogonal sesamanya, maka perbandingan itu dinamakan perbandingan ortogonal. Untuk ortogonal kontras, eee, ada penjelasannya, yaitu misalkan kita memiliki 2 persamaan linier, yang pertama L1 dan L2. L1 B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3, sedangkan L2-nya C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah C3 X3. Mengapa disebut yang mana sih yang disebut kontras? Yang disebut kontras itu jika sigma Bj atau B1 ditambah B2 ditambah B3 itu sama dengan nol, maka B1, B2, dan B3 disebut kontras. Sama juga dengan, di L2 itu sigma Cj sama dengan C1 ditambah C2 tambah C3 sama dengan nol, maka C1, C2, C3 ini disebut kontras. Jadi kontras itu sama dengan nol gitu, hasil penjumlahannya. Kemudian L1 dan L2 dinamakan ortogonal sesamanya atau saling ortogonal satu dengan yang lain jika dan hanya jika sigma Bj dikali Cj sama dengan B1 C1 ditambah B2 C2 ditambah B3 C3 sama dengan nol. Untuk selanjutnya, untuk X1, X2, hingga XP itu merupakan hasil n kali penjumlahan. Untuk kontra sendiri itu biasanya dinotasikan dengan huruf Ki sama dengan sigma Ci X dikali Xi, di mana Ci ini merupakan koefisien masing-masing perlakuan yang nanti akan kita berikan. Kemudian Xi ini sendiri itu total perlakuan ke I untuk yang dicari. Yang dicari ini di sini jumlah kuadrat kontrasnya. Jadi kan jumlah kuadrat perlakuan itu juga diuraikan menjadi jumlah kuadrat kontras atau jumlah kuadrat komponen-komponen. Dengan syarat CI di sini dengan syarat sigma CI sama dengan nol, sama sama halnya dengan syarat kontras yang tadi, harus jumlahnya itu sama dengan nol, bila ulangan sama. Jika ulangannya tidak sama, maka sigma NI dikali CI. NI di sini itu merupakan banyaknya ulangan. Untuk pengujiannya sendiri, perbandingan ortogonal ini sering digunakan untuk perbandingan faktor kualitatif. Contohnya faktor kualitatif itu misalkan kita ingin membandingkan jenis varietas atau, jenis pupuk, seperti itu. Untuk hipotesis yang diuji, untuk H0-nya itu sigma Ci dikali mu I atau, koefisien kontras dikalikan dengan rata-rata perlakuan itu sama dengan nol atau Q0. Di sini merupakan besaran tertentu, tapi biasanya kita, sebutnya sigma Ci dikali mu I sama dengan nol dan untuk H1-nya sigma Ci dikali mu I tidak sama dengan nol. Untuk statistik uji ortogonal kontras itu menggunakan statistik uji F kontras. Di sini rumusnya adalah J kaki atau jumlah kuadrat kontras per KTG atau kuadrat tengah galat. Ini akan dibandingkan dengan F tabel, dengan F alfa, dan DB1-nya itu merupakan nanti DB dari
J kakinya, dan F2-nya merupakan dB dari, galatnya. Untuk mencari jumlah kuadrat kontras atau J kaki, itu untuk perlakuan sama, rumusnya adalah Q kuadrat per N sigma CI kuadrat, di mana Q-nya ini adalah sigma CI XI untuk ulangan yang sama. Kemudian untuk ulangan yang berbeda, rumusnya itu Q kuadrat per sigma NI CI kuadrat, di mana Q-nya merupakan sigma NI dikali CI dikali XI, atau sigma dikali jumlah ulangan masing-masing, kemudian dikalikan dengan koefisien kontras dan dikalikan dengan XI, atau total dari setiap perlakuan. Kemudian untuk cara menyusun koefisien kontras ortogonal, yang pertama, antar kelompok perlakuan yang dibandingkan diberi nilai koefisien. Dan pemberian nilai koefisien ini bersifat bebas, namun syaratnya adalah jumlah nilai koefisien antar perlakuan itu harus 0. Dan yang ketiga, untuk memudahkan perhitungan, nilai koefisien dipilihkan angka yang kecil. Langsung aja ke contoh soal, teman-teman. Ini untuk ulangan yang sama. Jadi di suatu penelitian kita ingin menguji varietas kacang hijau dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Ini ulangannya sama ya teman-teman, sama-sama 4, dan di sini udah kita hitung, di soal juga udah diketahui bahwa KTG atau kuadrat tengah galatnya itu sama dengan 0,3722. Jadi di sini di perlakuan ini meliputi ada 2 macam varietas, yaitu varietas lokal dan varietas unggul dari kacang hijau itu sendiri. Di varietas lokal itu ada siwalik, bakti, arto ijo, itu dilambangkan dengan notasi A, B, dan C besar ya. Dan selanjutnya untuk varietas unggul ada D, E, F, G. Yang kita cari di sini, apakah varietas lokal mampu bersaing dengan varietas unggul. Jadi kita akan membandingkan varietas lokal dengan varietas unggulnya. Di sini kita udah tahu datanya, dan kita di sini diketahui datanya itu totalnya aja ya teman-teman dari setiap perlakuannya. Ada 27,29 itu untuk perlakuan A dan seterusnya. Dan, untuk koefisien kontras, yang pertama kita tahu bahwa banyaknya perlakuan itu ada 7. Jadi ada berapa sih kemungkinan perbandingannya? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk kemungkinan perbandingan yaitu sama dengan DB perlakuan. DB perlakuan itu kan P min 1. Jadi di sini 7 min 1, jadi terdapat 6 kemungkinan perbandingan. Di sini kita sudah menyusun 6 hipotesis H0 untuk masing-masing perbandingan. Yang pertama, karena kita ingin mengetahui, varietas lokal versus varietas unggul, ini ada H0-nya, itu mu A ditambah mu B ditambah mu C. Jadi kan varietas lokal tuh A dan B dan C ya. Untuk varietas unggulnya sendiri itu D, E, F, G. Jadi rumusnya di sini mu A ditambah mu B ditambah mu C per 3 sama dengan mu D ditambah mu E ditambah mu F ditambah mu G per 4. Atau bisa jadi kita juga kali silang, jadinya 4 mu A ditambah 4 mu B ditambah 4 mu C dikurangi 3 mu D dikurangi 3 mu E dikurangi 3 mu F dikurangi 3 mu G itu sama dengan 0. Karena syaratnya kontras sendiri itu harus sama dengan 0. Dan H1-nya itu sebaliknya tidak sama dengan 0. Sama juga dengan eh, hipotesis perbandingan untuk varietas lokal A versus varietas lokal B dan C, dan semuanya kita bandingkan sampai sebanyak 6 kemungkinan perbandingan. Yaitu dari antar varietas, dari, varietas lokal sendiri, itu kita bandingkan, varietas lokal unggul juga kita bandingkan. Di sini kita udah mencoba menyusun matriks koefisien kontras. Yang pertama, kita kan ingin mengetahui, varietas unggul versus varietas lokal. Itu ABC versus DEFG. Di situ tadi sudah kita bisa ambil koefisiennya dari, hipotesisnya juga, itu
Untuk A sendiri itu 4, B4, C4, D-3, sehingga G juga -3, itu sudah masuk dengan syarat kontras, yaitu sigma CI atau sigma kontrasnya itu 0, dan selanjutnya juga seperti itu, berlaku di, setiap hipotesis untuk membandingkan antar perlakuan atau di dalam perlakuan itu sendiri. Yang pertama kita akan mencoba perhitungan yang untuk, perbandingan nomor satu yaitu varietas lokal versus varietas unggul. Ini kita sudah mengetahui untuk total setiap perlakuannya itu dari contoh soal ya teman-teman, dan koefisiennya juga kita udah susun yaitu 4, 4, 4, -3, -3, -3, -3, itu sudah kita jumlahkan dan masuk syarat kontras, itu sigma CI, koefisiennya itu CI, itu sama dengan 0. Kemudian kita juga harus mencari CIXI dan CI kuadrat untuk memudahkan nanti, mencari JK kontrasnya atau JK komponen yang membandingkan varietas lokal versus varietas unggul. Ini CI-nya sudah kita ketahui, CI kuadrat itu merupakan dari koefisien ya. Jadi 4 di kuadrat 16, min 3 kuadrat 9, seperti itu. Sekarang kita akan mencari jumlah kuadrat kontrasnya dengan rumus sigma CIXI dikuadratkan per N sigma CI kuadrat. Ini sigma CIXI ini merupakan Q ya. Jadi udah kita ketahui tadi di tabel sebelumnya, perhitungannya sigma CIXI ini dikuadratkan itu menghasilkan 29,28 per N atau jumlah ulangannya 4 dikalikan dengan sigma CI kuadratnya 84, dan kita mengetahui jumlah kuadrat kontras untuk varietas lokal versus varietas unggul itu 2,548. Terus kemudian kita akan menghitung statistik uji F kontrasnya, yaitu jumlah kuadrat kontras per KTG atau kuadrat tengah galat. Itu menghasilkan 6,845. Dan untuk pembandingnya yaitu F alfa, di sini alfanya kita menggunakan 0,05. Untuk DB pertamanya itu 1 dari DP JK Ki atau JK kontrasnya itu 1, dan DB JK galatnya itu diketahui 21 dan menghasilkan 4,32. Dan untuk keputusannya, statistik uji F ternyata lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dengan kesimpulan bahwa pengaruh kelompok A, B, dan C varietas lokal berbeda dengan pengaruh perlakuan D, E, F, dan G untuk varietas unggul. Ini juga bisa kita lakukan untuk 6 perbandingan yang lain, jadi ada 5 perbandingan yang lain, jadi ada 6 perbandingan ya, sesuai dengan jumlah DB perlakuannya itu. Dan untuk KTG-nya itu 0,3722. Di sini kita sudah melihat tabel ANOVA di mana, ini hanya untuk menguraikan perlakuan. Jadi ada, eee, 6 pembanding dan untuk JK-nya juga bisa diuraikan. Jadi di sini DB setiap komponen itu 1 berjumlah 6, kemudian untuk JK-nya sendiri juga jika dijumlahkan itu akan menjadi JK perlakuan yaitu 28,6031. Untuk kuadrat tengahnya sendiri itu sama, seperti rumus sebelumnya, namun di setiap komponen itu kuadrat tengahnya itu sama dengan jumlah kuadrat karena, setiap komponen itu DB-nya 1, masing-masing 1. Sedangkan untuk statistik uji F-nya sendiri itu juga sama rumusnya, yaitu di mana, untuk perlakuan sendiri kan KT perlakuan per KT galat. Nah, untuk tiap komponen tadi sudah dijelaskan bahwa rumusnya itu JK kontras per KT galat atau juga bisa KT kontras per KT galat karena KT kontras sama dengan JK kontras. Itu sama aja nilainya karena DB-nya itu masing-masing 1. Di sini udah kita ketahui, kemudian F tabelnya sendiri itu DB satunya adalah DB setiap komponen perlakuan, kontras, kemudian DB2-nya itu, DB galat ya.
Di sini sama jadinya F tabelnya 4,3247. Kita bandingkan sama seperti tadi, kita mengambil keputusan, kemudian untuk kesimpulannya ternyata yang pertama sudah kita tahu bahwa pengaruh kelompok A, B, C varietas lokal berbeda dengan pengaruh perlakuan D, E, F, G varietas unggul. Kemudian yang kedua juga kita mengetahui dari perbandingan itu pengaruh varietas A berbeda dengan pengaruh varietas B. Yang ketiga, pengaruh varietas B berbeda dengan pengaruh varietas C dan selanjutnya. Ini untuk contoh soal ulangan beda. Jadi di sini, jumlah ulangan setiap perlakuan itu berbeda, ada 4, 4, 5, dan 2. Dan untuk perlakuannya itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tanpa pupuk dan diberi pupuk. Untuk tanpa pupuk sendiri itu yang A, dan diberi pupuk itu B, C, dan D. Dan kategolatnya juga, di soal sudah diketahui di sini. Kalau misalkan belum diketahui, cara mencarinya sama seperti biasa untuk, JK Galat, KT Galat, seperti tabel ANOVA pada umumnya. Kalau di sini karena kita ingin mencari ortogonalnya, eee, aku menyiapkan soal dari soal PPT Prof. Lukito juga, itu KT Galatnya di sini sudah diketahui yaitu 413,29. Dan rata-rata dari setiap perlakuan, itu juga diketahui, total setiap perlakuan juga diketahui. Nah, kita akan menyusun koefisien kontrasnya. Jadi, pertama untuk banyak perlakuan. Banyak perlakuannya di sini kan ada 4 perlakuan A, B, C, D. Jadi untuk kemungkinan perbandingannya itu DB perlakuannya atau 4 dikurangi 1. Jadi terdapat 3 kemungkinan perbandingan. Jadi ada 3 hipotesis di sini. Yang pertama kita ingin membandingkan tanpa pupuk dengan pupuk. Jadi A dibandingkan dengan B, C, dan D. Kemudian kita akan membandingkan, eee dengan pupuk saja itu jadinya kita akan membandingkan pupuk B versus pupuk C dan D. Kemudian, kita juga membandingkan pupuk C dan pupuk D. Di sini kita ketahui ada rumus mu sama dengan TI per NI atau jumlah perlakuan per ulangan ya. Jadi untuk yang pertama itu H0-nya tanpa pupuk A versus pupuk B, C, D, itu mu A/1 sama sama dengan mu B tambah mu C ditambah mu D per 3, ini karena ada 3 ya kan. Nah, ini berbeda dengan jumlah ulangan sama karena di sini itu jumlah ulangannya itu masing-masing berbeda, jadi mu-nya itu kita uraikan lagi dengan TI per NI. Jadinya di sini H0-nya menjadi TA/4/1 sama dengan TB/4 ditambah TC/5 ditambah TD/2. Sama juga, jadi TB itu kan tadi ulangannya 4, TC itu ulangannya 5, dan yang D itu ulangannya 2 gitu, per 3. Untuk cara perhitungannya sendiri agar lebih paham ya teman-teman, di sini kan kontras A versus B, C, D. Kemudian udah kita tahu H0-nya seperti itu, kita akan menyusun koefisien kontrasnya. Jadi kita ketahui koefisien kontrasnya itu yang A itu 1/4 itu sama dengan TA/4 kita ambil dari situ. Sama juga dengan B, C, dan D, itu kita ambil dari H0 ya. Kemudian agar lebih mudah perhitungannya kita sama-sama kalikan 60, dan untuk syarat kontrasnya itu kan untuk ulangan tidak sama, sigma NI dikali CI sama dengan 0, atau NI itu merupakan jumlah ulangan masing-masing perlakuan, itu dikalikan dan menghasilkan untuk A itu 60, B min 20, C min 20, D min 20 itu menghasilkan 0, maka syarat kontras terpenuhi. Dan untuk menghitung J kaki atau jumlah kuadrat kontrasnya, itu total sudah diketahui dari soal, terus koefisiennya sudah kita hitung tadi, jumlah ulangan, terus kita cari CI dikali XI atau koefisien dikali total, kemudian kita cari juga CI kuadrat dikalikan jumlah ulangan atau koefisien kuadrat dikalikan dengan jumlah ulangan masing-masing dari perlakuan.
Kemudian kita cari jumlah kuadrat, kontrasnya dengan rumus seperti ini, kita dapatkan, Q kuadrat atau sigma NiCi X itu 768 dikuadratkan, kemudian di bawahnya sigma NiCi kuadrat itu per 1280 kita dapatkan nilai 40,8 untuk jumlah kuadrat kontras. Terus kita mencari, statistik uji F kontras dan didapatkan 1,11, 1,11 dan dibandingkan dengan F tabel 0,05 dengan derajat bebas 1 dan kita ketahui di sini bahwa dB galaknya itu 11, kita dapatkan hasil 4,84 dan karena, eee, F statistik uji F-nya itu kurang dari F tabel, maka ini terima H0 ya. Jadi pemberian pupuk ini tidak memberikan pengaruh yang berbeda dengan tanpa pemupukan. Langkah yang sama juga kita bisa mengambil kesimpulan dari B versus C, D dan C B versus C dan D, dan C versus D. Berikut merupakan matriks koefisien kontras. Ada A versus B, C, dan D. Itu sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Kemudian ada B versus C dan D. Ini sama caranya seperti A versus B, C, dan D. Ini sudah disederhanakan nilainya. Kemudian nanti akan dicek apakah masuk syarat kontras, yaitu sigma Ni dikali Ci sama dengan 0, atau koefisiennya dikalikan dengan ulangan apakah sama dengan 0 atau tidak. Kemudian dicari Jk kontras dan dibandingkan statistik uji F-nya, kemudian diambil kesimpulannya.